Beberapa hari lalu, warga Desa Taji, Kecamatan Karas, Magetan, Jawa Timur, melakukan aksi protes ke kantor desa setempat, menuntut pihak desa menutup paksa aktivitas penambang merugikan warga. Hingga saat ini, pihak penambang, desa, warga belum juga menemui solusi kesepakatan, sehingga polemik penambangan versus warga kini masih berlangsung hingga batas waktu belum ditentukan. Bahkan kasus penambangan ini berbuntut panjang, memasuki babak baru, diduga tanah aset desa dibiayai dengan anggaran DD dana desa sepanjang 1 km lebih raib dicaplok penambang. Hal itu dibenarkan Eko Muryanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Magetan. Pihaknya telah mendapat laporan jika aset tanah Desa Taji, Karas, raib dicaplok penambang. Eko Muryanto menambahkan, raibnya tanah aset desa dibiayai anggaran DD. Awalnya pihak desa tak mengetahui aktivitas penambang melakukan penambangan hingga tanah aset desa. Pemkab berharap penambang pihak desa bertanggung jawab. Jadi gini Mas, yang pertama saya mendapatkan informasi ini justru dari teman-teman di Polres, kemudian saya konfirmasi ke Pak Camat. Nah, di sana ternyata ada bangunan milik pemerintah, asetnya desa yang sudah didanai dari dana desa itu terdampak atau malah sebagian hilang katanya, kena proses penambangan. Ini mestinya tidak boleh karena itu asetnya pemerintah dan itu aset desa kan tidak boleh hilang. Maka kemarin sesuai dengan yang saya terima laporan dari Pak Camat, yang pertama pihak penambang itu akan mengembalikan. Ada beberapa tuntutan yang di sana itu. Yang pertama, pihak penambang akan mengembalikan aset desa yang berupa jalan itu untuk dikembalikan kepada desa, dibangunkan seperti semula. Nah, yang kedua, bagi yang terdampak, informasi yang saya terima, masyarakat yang terdampak kan ada kompensasi ya, mungkin debu dan lain sebagainya, itu ada kompensasi yang nanti akan diurusi oleh pihak penambangnya. Info yang saya tangkap begitu. Jadi kembali ke masalah aset, karena aset desa ini adalah barang milik desa ya, otomatis itu milik negara yang tidak boleh hilang begitu saja. Maka ada mekanismenya, ada ketika hilang pun harus ada pertanggungjawabannya. Nah, apalagi ini bentuknya jalan, memang itu tidak diusahakan dan juga jalan ini merupakan akses perekonomian masyarakat. Nah, maka seyogianya segera ada tindak lanjut dari pihak penambang untuk mengembalikan dulu aset desa yang berupa jalan itu supaya tidak muncul permasalahan lagi di kemudian hari. Jadi prinsipnya aset ini harus dikembalikan seperti semula sehingga masyarakat bisa memanfaatkan. Dan ini sebagai rambu-rambu ya. Jadi pemerintah desa juga harus intent mengendalikan asetnya, memperhatikan asetnya. Ketika ada satu kegiatan di sana, fungsi kontrol itu penting. Jangan sampai, kalau area tambang itu kan biasanya sudah ada, entah itu sertifikat, petok, itu kan ada batas-batasnya. Jangan sampai malah masuk sampai ke tanah desa, hilang dan lain sebagainya. Kalau informasi di lapangan itu luasan kisaran berapa itu? Saya belum Mas. Kalau untuk luasannya, karena laporannya baru kemarin komunikasi menanyakan terkait dengan masalah aset. Saya jelaskan ada mekanisme tentang aset, ada Permendagri 1/2016 yang mengatur tentang aset, dan Perbu kita sudah ada, Perbu 21/2020, bahwa aset itu memang benar-benar dilindungi. Itu kan merupakan barang milik desa. Kalau dari pihak desa sebenarnya awalnya itu tahu atau gimana nih Pak? Kalau informasi yang saya terima, pihak desa tidak tahu. Nah, begitu cek lokasi baru tahu. Mestinya kan kegiatan penambangan ini ada kontrolnya ya, walaupun kewenangannya bukan ada di desa ya, untuk untuk perizinannya bukan ada di desa, tapi setidaknya ketika ada kegiatan yang ada di desa itu minimal di sana kan ada kami tuwo, itu harus cek lokasi gitu kan, nanti laporan ke Mbah Lurah, karena kan tidak mungkin seorang kepala desa mengawasi seluruhnya ya, ada manajemen tentang pengelolaan aset desa. Dari Magetan, Jawa Timur, Tim Liputan Pewarta mengabarkan.